Hadir. Haleluya. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, hidup-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menarik kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami ada hari ini semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu, semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Allah yang menarik kami untuk kami bersekutu bersama-sama di hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami, untuk kami boleh mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terkagum
kami untuk kami boleh mengalami Engkau setiap hari. Firman-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami untuk mengajar kami bagaimana kami harus mengasihi Engkau, untuk mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kekuatan-Mu mengalir berlimpah di dalam kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu melimpah di dalam kami. Anugerah-Mu tercurah berlimpah memenuhi hidup kami. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar imbang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tambah dalamnya. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi katakan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah di dalam kami. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk memenuhi dengan firman-Mu. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan mungkin langit. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan terang, namun
hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan Mari kita abadi. dengar pujian ini dari awal. Katakan jalan hidupku. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan mungkin langit. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena Engkau memimpin jalan-jalan kami Tuhan. Oh, kami boleh berjalan dengan penuh ketenangan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami tundukkan hati kami malam hari ini Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan persekutuan
persekutuan-Mu dengan kami Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami memandang Engkau, memandang firman-Mu Tuhan. Kami melihat wajah-Mu Tuhan. Kami melihat diri-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, boleh menikmati persekutuan ini Tuhan. Kami tahu pekerjaan-Mu akan terus Engkau lanjutkan dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Mana? Tes 1, 2, 3. Oke. Tuhan, baik. Shalom semua, selamat malam. Shalom, yang paling dekat dulu. Shalom, keluarga Cipta Asri. Shalom semuanya. Shalom, keluarga Mangsang. Shalom, keluarga Mangsang bawah. Apa namanya? GMP belakang. Salam semua. Shalom yang di Batam Center. Oh, masih ada satu lagi. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom keluarga pintu 1,5. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom yang di Medan. Lagi di jalan. Shalom Pak, selamat malam semuanya. Hai, puji Tuhan. Shalom yang di Malang, yang paling jauh. Shalom, selamat malam semuanya. Baik, puji Tuhan. Percaya kita semua tetap semangat. Amin. Kita percaya saudara dalam persekutuan kita, Tuhan hadir senantiasa. Tuhan menyatakan dirinya. Setiap kali kita bersekutu saudara, selalu saja ada pengharapan yang baru. Baik di dalam kita, baik juga di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat senang setiap kali kita bersekutu saudara. Ya. Artinya itu walaupun kadang-kadang saudara dia ya siap-siap untuk kecewa juga gitu ya, karena untuk dia mendapatkan hati kita memang dibutuhkan ketekunan saudara. Namun walaupun demikian setiap kali pun dia berharap saudara, kita boleh datang kepada dia dengan penuh sukacita gitu, dengan penuh iman. Siapapun kita yang datang menghadap dia, entah bagaimanapun kondisi kita, selalu dia membisikkan dalam hati kita, sudah tenang, percayalah, berjalan bersamaku adalah sesuatu yang sangat pasti. Sebab akulah sebetulnya kehidupan itu, akulah jalan itu, akulah pengalaman itu, akulah iman itu. Segala sesuatu ada dalam aku. Engkau tidak akan kekurangan gitu. Tepat seperti yang dikatakan Daud, kalau aku gembalamu, engkau tak akan kekurangan. Ya. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak perlu merasa sedih. Engkau tidak perlu merasa kecewa, gagal gitu. Karena setiap kali orang memandang aku, orang itu pasti punya pengharapan. Iya, memang demikian. Setiap kali kita mengingat Tuhan, mengingat pertolongannya, mengingat kebaikannya, mengingat pilihannya, saudara,
kita selalu mendapatkan kesegaran yang baru. Setiap kali kita bersekutu seperti ini, saudara. Saudara, ketika kita memilih untuk bersekutu di hari-hari yang sudah kita tetapkan itu, saudara, janji Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Itu sebabnya jangan mau ketinggalan, saudara. Karena disinilah kita itu akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Karena kan ketika kita bersekutu, 2-3 orang berkumpul, maka dia hadir, katanya gitu. Itu nggak bisa, itu hukum, saudara. Itu satu ketetapan. Tidak bisa tidak. Itu pasti akan digenapinya, saudara. Setiap kali kita bersekutu seperti ini, saudara. Entah bagaimanapun keadaan kita, gitu ya. Kan ada saja yang membuat kita itu malas, gitu ya. Lemas, gitu ya. Ada saja, saudara. Itu sebetulnya adalah usaha si jahat, gitu ya. Untuk membuat kita itu kotor, gitu. Dia apa itu? Ada yang itu? Ada kan? Gak ada. Dia selalu ingin mengacaukan manusia, gitu. Karena kan kita ini kan pintu masuk. Karena kita ini ciptaan, kan kita ini kan objek daripada pekerjaan Tuhan. Kan berarti kalau manusia itu objek, berarti kan dia bisa mengganggu Tuhan lewat kita. Kira-kira gitu. Kan kalau dia mau ganggu langsung Tuhan kan tidak bisa. Tapi karena di mana ada kita, di situ ada Tuhan, kan gitu ceritanya. Karena kita objek pekerjaan gitu, sasaran pekerjaannya gitu. Berarti kan kalau kita sasaran pekerjaan kan, ibaratnya kalau kita ini tanah liat, berarti kan kita dipegang oleh Tuhan. Kalau kita tanah liat kan dibentuk Dia, gitu kan? Atau kita sasaran ucapan daripada firman-Nya. Kan? Kalau kita itu mulai mengenal Tuhan, mengenal watak Tuhan, dan kita berubah, berarti kan kita datang kepada Dia, kita berbalik kepada Dia. Di satu sisi berarti kalau kita datang kepada Dia, kita meninggalkan iblis, kan gitu. Itu prinsipnya kan? Kita meninggalkan dunia ini, kita tidak tertipu lagi. Makanya saudara, kita itu pintu masuknya si iblis untuk bisa mengganggu Tuhan. Kalau dia mengganggu langsung Tuhan kan tidak bisa. Tapi seperti firman-Nya, karena kita biji mata Tuhan, katanya kan gitu kan. Barang siapa yang menjamah biji mata Tuhan, dia seperti menjamah Tuhan, kan gitu. Biji mata Tuhan, bayangin. Kita ini biji mata Tuhan. Tentang manusia. Kan sesudah kita mendengarkan firman itu, kalau kita menarik kepada diri kita, kalau kita percaya, maka kan itu akan terjadi sama kita. Itu artinya kita dengan iman gitu. Apa iman kita? Bukan karena kita hebat gitu. Tapi karena kita itu memang dipilihnya. Itu saja. Kita ciptaannya. Kita mendengarkan firman-Nya. Berarti kita nangkap firman-Nya. Kita makan firman-Nya. Kita makan Tuhan berarti. Ya kan? Kalau kita makan firman-Nya. Gitu ya.
kita menjadi pekerjaan Tuhan, buah daripada pekerjaan Tuhan. Nah, jadi setiap kali kita merenungkan Tuhan, setiap seseorang itu menangkap firman Tuhan, maka dia menjadi bagian daripada Tuhan itu sendiri. Kita menjadi objek daripada pekerjaan. Seperti itulah nantinya saudara, segala sesuatu akan ditaklukkan kepada Dia. Dan sudah barang tentu nanti yang tidak mendengarkan firman ini akan terpisah dari situ saudara nantinya. Jadi cukup dia mengucapkan firman. Maka firman itu tidak mungkin akan bertahan, tidak mungkin akan tertahan gitu. Karena firman itu adalah terang. Tidak ada yang bisa menahan firman itu. Kegelapan apapun pasti akan bisa ditembus gitu. Pasti. Gelap itu tidak bisa mengusir terang, tidak bisa. Sepekat apapun gelap itu, sekecil apapun terang, dia pasti bisa menerangi kegelapan. Nah gitu kan, sekecil apapun. Sudah perhatikan kunang-kunang itu, kecil sekali. Gitu. Tapi area di sekelilingnya pasti terang. Apalagi kalau mereka bersatu, tercipta satu terang. Oke, itu sebabnya saudara, setiap kali kita mengingat hari persekutuan ini saudara, maka Tuhan itu memperhatikan hati kita. Iya. Karena kan kita ini kan sedang diundang Dia tanpa sadar kan, untuk datang kepada Dia, untuk datang kepada hadiratnya. Siapapun kita di sini, pada hari ini, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita jangan mengeraskan hati kita. Berikan perhatian, karena dari situlah pintu masuk bagi Tuhan. Saudara, sudah banyak yang kita alami tentang Tuhan. Ya kan? Sudah banyak. Dan janji Tuhan, saudara, akan semakin banyak lagi. Iya. Dan Dia berkata, selalu baru setiap hari, saudara. Selalu baru. Bayangkan selalu baru. Karena itu firman, saudara, maka tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Saudara, kalau saudara bisa merenungkan Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa ya, maka di dalam diri saudara itu kayak, jadi kalau setiap kali saudara mendengarkan seperti perkataan tadi saudara pasti akan melompat gitu, puji Tuhan, haleluya, memang benar demikian. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, memang benar demikian gitu. Jadi pasti ada satu lompatan sukacita, saudara. Haleluya. Ya. Dan itulah yang akan membuat kita itu lepas dari dunia ini gitu. Keluar dari segala hiruk pikuk dunia ini. Itu yang bisa membuat kita gitu. Saudara, oleh karena ambisi manusia ya, maka terjadi kekacauan. Lihat saudara yang sedang terjadi sekarang saudara. Sebetulnya jadi mereka yang dengan serakah gitu ya, mempergunakan kuasa mereka untuk mengambil keuntungan di masa-masa mereka sedang berkuasa. Mereka berpikir tidak akan ketahuan. Iya. Mereka coba tutup serapat mungkin. Tetapi waktu sedang membuktikan, dibongkarlah semua. Bayangkan kasus yang sudah 8 tahun. Lucu saudara. Bayangkan kasus 8 tahun.
bisa dibongkar lagi. 8 tahun, saudara. Bahkan kalau saya perhatikan gitu ya, mereka membuat, bahkan mereka itu bisa menyewa, membayar saksi dusta. Iya. Mereka sedang berusaha membuat saksi dusta. Supaya apa yang mereka kuburkan di masa lalu itu tidak terbongkar. Jadi dengan mereka telah melakukan kejahatan di masa lampau, mereka pikir tidak akan terungkap. Tapi tahukah saudara, ketika terang datang, maka kegelapan itu tersingkap, saudara. Iya, saudara. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan firman, saudara, gak ada alasan bagi kita untuk sembunyi. Gak ada guna, saudara. Suatu saat akan terbongkar. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Lebih baik kita mengaku kita rusak. Karena dengan demikian, saudara, Tuhan berkenan kepada kita. Dengan demikian kita bisa menerima pengampunan. Dengan demikian kita bisa memperoleh nyawa kita kembali. Dengan kita rela kehilangan nyawa. Tadinya kan kita pikir, untuk apa aku harus rela kehilangan nyawa? Enak aja orang itu. Gitu. Tapi oleh karena kita itu mengingat Tuhan. Walaupun dia Tuhan, namun dia itu rela memberikan nyawanya. Harusnya saudara gak perlu, saudara. Tapi karena dia mengatakan, akulah jalan. Saudara pikir asal-asal ketika dia mengucapkan satu firman. Itu konsekuensi. Itu bukan suatu pengajaran yang indah. Oh, indah sekali ya. Oh, ternyata Tuhan itu jalan. Lalu orang menerangkan tentang bahasa aslinya. Gitu kan. Hebat mungkin. Tapi kalau mereka itu tidak makan firman itu. Kalau mereka hanya mengatakan Tuhan Yesus adalah jalan. Mereka gak makan firman itu. Oh, mereka itu enteng aja, saudara. Mengkhotbahkan hal-hal yang indah. Firman Tuhan berkata, aku adalah jalan. Sementara tahu gak, saudara, ketika orang mengucapkan firman, itu harus kena ke dirinya sendiri. Berarti mereka harus jalan gitu loh. Itu maksudnya. Orang hebat aja ngomong-ngomong apa namanya. Oh, jalan, bla. Mereka mungkin kagum kepada Tuhan Yesus gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu para penjilat kayak gitu, kata Tuhan. Jadi ketika dikatakan, akulah jalan. Itu ada konsekuensinya bagi Tuhan yang mengucapkan itu. Maka dialah jalan. Maka setiap orang yang pakai jalan lain, itu akan disingkirkan. Iya. Dia akan menuju kepada kebinasaan. Oh, di masa sekarang, saudara, orang masih bisa munafik. Bersembunyi. Mereka, memanfaatkan ketenaran Yesus. Iya. Untuk ketenaran diri mereka. Oh, mungkin mereka masih bisa sembunyikan. Tapi saatnya tiba ketika Tuhan Yesus berfirman. Ketika tiba satu kerinduan dalam hati mereka. Nggak ada yang bisa lari. Tidak ada. Ya. Jadi itu sebabnya sekarang. Kalau saudara bisa datang hari ini. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Kita mesti berani punya iman. Iya kan? Kita mesti berani tampil sebagai laki-laki. Siapapun kita. Di tingkat manapun kita. Kita harus berani mengingat dan merenungkan Tuhan.
Itu konsekuensinya kalau kita datang. Suatu saat di kehidupan kita yang akan datang, entah siapapun, mau anak-anak gitu, suatu saat akan ingat setiap kata-kata yang kita persampaikan. Mereka tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa lari. Ya. Itulah hebatnya firman Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan yang menampakkan diri. Oh, kemarin kan masih rasanya samar-samar kan. Masih-masihnya Tuhan ini. Katanya Tuhan ada bersama dengan kami setiap hari. Apa maksudnya? Tapi secara perlahan. Setiap hari kita mulai makin ngerti arti daripada Tuhan ada di antara kita. Oh, kalau orang lain mendengarkan, orang yang baru-baru mendengarkan, mereka akan bingung. Mungkin mereka itu akan mungkin akan mengucapkan satu perkataan yang ya mungkin menghina, mengejek. Tapi saudara, ketika kita dengan tekun, saudara, ya, tiba-tiba saudara, pohon ini makin lama makin besar. Sementara saudara, mereka yang membangun tanpa dasar, tiba-tiba datang panas, datang bencana. Tadinya mungkin mereka kelihatan di atas, tapi karena mereka tidak punya akar, tidak punya fondasi, karena mereka membangunnya di atas dasar pasir, maka banjir pun datang. Banjir di zaman Nuh pun datang. Ya, nggak akan bisa lari kan? Lihat saudara, mereka para pengkhotbah akhir zaman, itu mereka gini-gini saudara-saudara. Karena apa yang mereka khotbahkan sedang di depan mata. Dulu saudara, khotbah tentang perang Gog Magog sama perang Armageddon, dulu rasanya masih lama. Tapi sekarang ini saudara, itu makin nyata. Mereka sudah berani mengkhotbahkan apa yang dengan jatuhnya helikopternya Presiden Iran itu kan. Itu para peneliti Alkitab itu saudara, wah ini dia. Mereka meneliti siapa Iran gitu loh. Di dua kubu, termasuk di yang Muslim juga. Mereka kan punya pengkhotbah akhir zaman juga saudara. Karena mereka juga kan menantikan Imam Mahdi gitu kan. Walaupun ya mereka mengatakan itu adalah Yesus gitu kan. Imam Mahdi yang mereka tunggu gitu. Tapi apa yang sedang terjadi karena masing-masing itu ada di kitab. Di kitab mereka dan di kitabnya orang Kristen gitu ya, di nubuatan. Wah gini-gini semua gitu. Karena begini saudara, menurut pelajaran mereka itu tidak terhindarkan. Tetapi di satu sisi kalau itu terjadi mereka mati, sementara mereka belum siap mati. Karena apa? Terlalu indah saudara, segala sesuatu itu mereka tinggalkan. Iya kan? Terlalu banyak hartanya istri Lot itu saudara. Jadi ketika dia dikatakan jangan tengok ke belakang, gak bisa saudara. Dia ingat perhiasannya yang dia simpan di lemarinya saudara. Dia ingat. Kalau gak ada, gak dia ingat itu saudara. Dia ingat iPhone 14-nya saudara. Ketinggalan gitu. Bisa. Sudah banyak visi, masih banyak visi yang belum digenapi dia. Tapi di satu sisi saudara mereka percaya. Jadi ketika melihat itu tak terhindarkan gitu. Jadi walaupun mereka mengatakan ayo mulailah tekun berdoa, nggak bisa.
Nanti suasana tenang lagi. Muncul lagi virus-virus gitu kan. Sekarang pakainya virus biologi kan. Perang biologi, saudara. Pakai virus dia. Ternyata itu sudah dari dulu, saudara. Pakai virus itu, saudara. Bukan dari perang dunia pertama aja sudah kayak gitu. Karena kalau mereka pakai nuklir gitu, kalau mereka pakai senjata yang bom apa gitu, itu kan akan merusak tanah itu, saudara. Sementara mereka kan akan tinggal di tanah itu juga nantinya. Kan mereka tahu kalau mereka hancurkan pakai nuklir, kan pasti akan kena radiasi. Jadi mereka pakai virus supaya yang mati manusianya aja. Tapi dasar pikiran manusia itu terlalu sempit, saudara. Dia nggak tahu nanti virus itu nggak mati. Sudah kacau sekali. Tetapi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menunggu Tuhan, yang setia, yang sudah percaya kalau hidup yang paling bahagia itu hanya tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam firman. Hanya orang yang tinggal dalam firman yang tidak akan berlalu. Ya kan? Karena kan semua ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan satu iota pun tidak berlalu. Satu titik pun, satu koma pun tidak berlalu. Begitu saja. Bayangkan saudara, ketika kita mendengarkan firman ini. Satu kalimat, dua kalimat kita persekutukan. Itu sudah cukup luas sekali. Ya. Satu kalimat, dua kalimat kita baca. Itu sudah cukup. Wow, terima kasih Tuhan. Besok, lusa, dan hari selanjutnya. Walaupun kita persekutukan firman yang sama. Kita tahu saudara, itu kita akan menikmati kehidupan yang berlimpah-limpah. Iya. Ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Itu hanya ada, kalau jadi ibaratnya kita itu punya, kayak kita itu punya perlindungan gitu. Jadi semua hal-hal yang negatif itu hanya di luar perlindungan itu saudara. Nggak bisa masuk dia. Karena kan semakin mudah sekarang bagi kita itu untuk menangkalnya. Bagaimana? Datang saja sama Tuhan. Ingat saja Tuhan. Ingat saja firman-Nya. Gitu. Miliki saja kerendahan dalam hatimu. Miliki saja iman dalam hatimu. Kan gak sulit kan yang diajarkan iman kepada kita. Kan saya gak mengajarkan iman itu dengan bahasa yang tinggi bagi saudara. Tidak kan? Saudara jelas sendiri melihat perjalanan saya. Kan saya mengajarkan iman itu kan bukan sesuatu yang tinggi sekali dengan bahasa yang tinggi kepada saudara. Tapi saudara lihat sendiri. Ketika saya praktekkan gitu kan. Kan jelas-jelas orang mau kejar saya dari situ. Saya tutup mata bayang. Dia sudah dikuasai oleh setan yang ada dalam dia gitu kan. Mau harimau kayak mau singa kayak gitu kan. Itu lari dari sana. Saya dengan santainya tutup mata. Apa saya pernah mengalami hal demikian? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia bisa serang saya? Mungkin orang berkata, oh itu dia pura-pura. Oh yang di sebelah saya. Karena dia buka mata, wah. Keluar juga ilmunya dia, saudara. Begitu juga pergi ke tempat lain, pergi ke tempat yang sulit, yang mungkin tertutup bagi Injil gitu. Apa bisa? Gak bisa kan? Mereka bertobat. Apakah mereka orang Kristen? Bukan orang Kristen. Apakah hidup mereka baik? Tidak. Dia seperti perempuan Samaria dan
mantan suaminya mau bunuh diri malamnya. Jadi yang saya katakan kepada saudara itu kan iman yang sederhana kan. Dan saudara sudah mengalaminya juga. Kalau kita bisa lolos sampai hari ini bukankah karena iman? Dan saya mau tanya, iman itu sulit? Sulit nggak? Enggak. Nggak sulit kan? Walaupun ketika kita menghadapinya, awal-awalnya kan gini juga kan. Gimana kan? Tapi waktu kita serahkan sama Tuhan, lihatlah. Kita lewati 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba lihat. Terlalu indah ya Tuhan setiap hari ya. Sementara di luar sana saudara, waduh. Dengan kenaikan UKT saudara. Sekarang ini dikatakan saudara ada 10 juta generasi Z. Kalau dibilang generasi Z itu saudara, generasi terakhir. Kan Z itu kan huruf paling terakhir. 10 juta pengangguran karena tidak ada pekerjaan. Sementara dengan kenaikan UKT saudara, ada yang dia sudah lulus lewat jalur prestasi, masuk perguruan tinggi negeri dengan ini mahasiswa baru ya, yang jalur prestasi itu UKT-nya itu 4,8 gitu. Tapi bapaknya bilang nggak sanggup, dia mengundurkan diri. Ada yang di bawah itu juga saudara. Anak saya 5, sekian tahun lalu. Ini dengan 4,8 saudara. Dan mereka itu saudara, ternyata saudara mungkin di Batam ini lebih gampang saudara mengurus surat miskin itu saudara. Anak saya enggak pakai itu ya. Karena saya pikir anak saya enggak miskin. Ya berapa yang saya terima, segitulah saya kasih tahu. Dan saudara ternyata tidak mudah saudara bagi mereka untuk mendapatkan. Di Batam ini memang agak lain kita saudara. Heran juga. Ada banyak mungkin kota-kota lain tuh iri sama kita saudara. Iya. Pembangunan kita itu makanya dulu saudara Batam ini kan disebut kota perlindungan. Saudara itu anugerah Tuhan lah gitu ya. Jadi saudara di luar sana saudara, untuk benar-benar bisa melewati hari demi hari saudara, makin sulit saudara. Karena kalau sudah tadi, kalau sudah seperti itu saudara, wah itu, karena kan nggak bisa menciptakan lapangan kerja saudara, semua masih ini saudara. Karena ceritanya, jadi korupsi itu saudara, itu sudah merajalela saudara. Sudah ngeri sekali untuk menghentikannya, sulit sekali saudara. Iya. Saudara ikuti sedikit-sedikit berita gitu. Wah. Jadi kalau ada orang yang ingin membongkarnya, jadi begitu dibongkar, orang yang terbongkar itu bisa melakukan apa saja. Ya. Bayangkan itu Jampitsus itu apa itu? Singkatan dari apa ya? Jampitsus, pidana khusus ya. Jadi dia itu saudara sampai diikuti oleh Densus saudara. Jaksa yang untuk ini saudara, untuk suatu kasus gitu ya, yang di KPK itu saudara.
itu bisa diidi sama Densus. Supaya apa? Jadi sudah ada saling bayar membayar. Supaya tidak terbongkar. Makanya saudara sulit sekali jadi mau kita keluar dari keadaan kita ini. Jadi untuk kita memulai pemerintahan kita sebetulnya sudah akan nambah hutang. Belum lagi karena ingin supaya nanti aman-aman saja gitu. Menambah kementerian. Saya pikir cuma hanya tambah 1 menteri. Misalnya kalau misalnya dari 34, tadinya kan 34 mau 40 menteri. Itu bukan masalah 1 menteri tambah 1 orang, itu mah gampang kalau kayak gitu. Itu 1 kementerian ada nanti dirjennya. Itu semua itu 1 paket itu saudara. Bisa ribuan orang 1 kementerian saudara. Yang ada di dalam. Sementara kita semua itu pakai hutang. Belum lagi janji kampanye, makan siang gratis. Belum lagi IKN. Ambisi kan semua kan? Mau gak mau ketika kan mereka punya tim ekonomi, digantilah makan siang gratis. Jadi nanti kalau untuk makan siang gratis, itu harus apa saudara? Harus ada kementerian, jadi ada kementerian makan siang gratis. Gimana? Kita sudah tahu, itu semua ladang korupsi. Dengan terang-terangan, Menko Polhukam yang dulu, Pak Mahfud, bilang apa saudara? Semua kementerian sudah terkena korupsi semua. Semua. Coba bayangin. Tahu jelas-jelas semua. Tahu jelas-jelas loh. Tapi tidak dibongkar loh. Itu kan? Begitu ada COVID melonjak di Singapura. Bayangkan Menteri Kesehatannya cuma bilang begini. Pasti akan masuk ke Indonesia katanya. Lah. Itu kan sungguh sangat memalukan ya gitu. Lah terus apa gunanya dia? Dia tahu, tapi dia hanya bilang pasti akan masuk. Bayangin loh saudara. Dia nggak bilang begini, kita harus berhati-hati. Dia tidak menunjukkan pekerjaannya bagaimana caranya supaya menghindari itu tidak masuk. Dia malah bilang pasti akan masuk. Aneh bin ajaib. Dan anehnya saudara, kalau di PSSI saudara, itu demi supaya kita itu bisa menang, dinaturalisasi semua pemain asing kan. Pokoknya yang ada keturunan opungnya siapalah yang Indonesia gitu, dinaturalisasi lah. Ini saudara, Menteri Kesehatan pun mau menaturalisasi dokter asing saudara. Iya saudara. Lah kemana semua dokter-dokter kita? Apa dokter kita nggak hebat? Tahu nggak saudara? Dokter-dokter kita, para peneliti kita, itu diakui di seluruh dunia. Densus kita, pasukan khusus kita, itu diakui di dunia. Tapi untuk kasus Vina itu sudah bisa 8 tahun. Tidak ketangkap pembunuhnya sudah 8 tahun men. Iya 8 tahun loh. Itu benar-benar masyarakat itu dibuat bingung. Dan itulah yang sedang terjadi. Lalu saudara, apa janji Tuhan kalau engkau tinggal dalam Dia? Lihat bagaimana semua firman yang kau dengarkan itu menenangkan hati. Iya, anak-anak pun ketika mendengarkan itu semua, lihat. Saya sudah ajarin kan anak-anak kan sujud kan. Saya
Saya kan nggak mengajarkan yang tinggi-tinggi kan, yang mengajarkan yang sederhana kan. Iya kan? Cuma sujud aja kok, doa, bilang sama Tuhan, panggil Tuhan. Oh enggak, saya harus ajarin, oh kalau kalian memanggil Tuhan, panggillah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah Tritunggal. Enggak kan? Atau misalnya Yahweh, Bapak Yahweh, itu enggak perlu kan? Biasa kan? Sederhana saja, panggil Tuhan. Karena pada akhirnya nanti saudara, setiap orang yang memanggil nama Tuhan, dia cukup memanggil Allah pencipta yang menciptakan. Tahukah saudara, Yahweh itu ketika pertama kali Yahweh muncul, Yahweh lah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi ketika Yesus datang, mengenai Yesus dikatakan, Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti Yahweh dan Yesus sama. Padahal kita tahu itu berbeda. Ya kan? Dan ketika Tuhan yang Maha Kuasa datang, itu adalah Yesus itu. Tapi kenapa dia pakai dalam rupa perempuan? Kenapa rupanya? Apa salah? Emang manusia itu cuma laki-laki. Berarti kan untuk menggenapi dong. Supaya perempuan juga diselamatkan. Amin? Lengkap dong. Maka para perempuan bisa bersuka cita. Iya kan? Mereka tidak perlu lagi, dia tidak perlu lagi bilang sama suaminya, kamu laki-laki, kamu harus jadi imam. Enggak perlu. Iya kan? Karena apa? Tuhan Yesus pun. Tuhan itu pun, saudara. Dia telah mengambil rupa seorang perempuan. Apa salah? Apakah perempuan tidak dikasihi oleh Tuhan? Amin. Luar biasa kan? Tapi apakah itu inti daripada pengenalan kita akan Tuhan? Apakah ketika Yesus datang, apakah dia itu menghalangi para murid-muridnya itu supaya mereka tidak menyembah yang ada dalam hati mereka, yaitu Yahweh, Allah yang diceritakan kepada mereka turun-temurun, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah itu diambil? Tidak. Dengarkan orang Israel, Allah kita Esa. Amin, saudara. Kasihilah Tuhan Allah. Jadi ketika dia sebut Tuhan Allah itu, dia sedang menyebutkan nama yang kudus itu, saudara. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Tapi ketika mereka bertanya, ajarilah kami berdoa. Apakah dia mengajari mereka? Ayo sekarang panggillah Allah itu. Ketika engkau berdoa, pakailah selendang. Kalau dulu saudara, kalau mereka itu mau berdoa harus pakai itu semua. Pakai atribut-atribut itu, saudara. Iya. Mereka itu kayak sembahyang gitu, saudara. Mereka persembahkan korban dulu. Lalu mereka akan mengangkat tangan mereka. Ya Tuhan. Dengan pakai bahasa. Apakah seperti itu Tuhan mengajarkan? Tidak. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa dia harus menyebutkan dikuduskan namamu? Tuhan, aku gak layak bahkan menyebutkan namamu pun aku tidak layak. Karena itu terlalu kudus. Bukan karena orang itu tidak menghargai, mereka tidak menyebut nama itu. Bukan. Tapi karena nama itu terlalu kudus. Makanya Tuhan katakan, panggil saja Bapa kami yang di surga. Apakah Tuhan yang di surga, Tuhan Allah itu tersinggung ketika hanya dia dipanggil Bapa? Jadi kalau dipanggil itu, saudara, kalau aslinya itu gini, saudara. Apa? Kira-kira kayak gitu. Kalau kita orang Batak misalnya panggil bapak kita Bapak, Abang. Sebetulnya itu
Itu panggilan akrab seorang anak pada waktu itu kepada bapaknya. Jadi maksud Tuhan ketika mengatakan seperti itu supaya kamu tahu Allah yang tadinya menurutmu sangat menakutkan itu Allah yang penuh kasih. Dipanggil dia Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Jadi saudara dengan kita mendoakan itu, dengan doa itu saudara, baru kita menaikkan kalimat itu saudara. Penggalan daripada doa yang awal itu. Harapan Tuhan adalah kamu sudah mendapatkan jawaban doa. Kamu tidak perlu memusikkan. Jadi selanjutnya itu adalah pengenalan kita akan Dia. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Artinya apa saudara ketika dia berdoa seperti itu? Tuhan, kami tahu menginginkan dunia ini tak pernah habis-habisnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami menetapkan hati kami ini. Kami hanya membutuhkan apa yang kami butuhkan hari ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Sudah karena orang ingin menjadi kaya lah orang meninggalkan Tuhan. Orang meninggalkan gereja sudah. Iya. Orang gak mau sederhana. Mungkin kalau mereka mengikuti saya, mungkin mereka takut jadi miskin. Ya karena saya gak punya ambisi. Karena mereka ingin menjadi kaya, mereka tinggalkan saya. Oke, silakan. Mari kita lihat. Iya. Mari kita lihat, apakah mereka masih bisa bertahan. Karena mungkin mereka merasa, oh karena persembahan kami, gereja itu bisa berjalan. Mari kita lihat, apakah gereja ini manusia yang bangun atau Tuhan yang bangun. Gitu kan? Soalnya begitu, seperti itulah harusnya kita percaya sama Tuhan. Iya. Bawa terus kesederhanaan saudara, kesederhanaan hati saudara. Sehingga ketika engkau diberkati pun, engkau tetap sederhana. Iya. Kau gak perlu meninggikan diri. Ketika engkau sudah punya hikmat luar biasa pun gitu. Engkau tetap bisa menjaga hati. Engkau tidak menganggap engkau sudah tahu. Iya. Karena kadang-kadang saudara, saya lihat dalam diri saya, kadang-kadang kalau saya dengarkan orang misalnya, lihat hidupnya gitu. Kadang-kadang saudara, tapi saudara, di saat yang sama Roh Kudus mengingatkan, jaga hati. Kalau engkau merasa dirimu lebih baik dari orang lain, itu bahaya ya. Itu Roh Kudus itu kasih alam. Benar kayak gitu kan Tuhan. Dulu kan aku juga begitu. Ya Tuhan. Gak mudah Tuhan. Membuat rendah hati itu kan gak mudah Tuhan. Bukankah betul hanya Engkau yang rendah hati? Bukankah betul Tuhan kalau Engkau gak hidup di dalam kami? Kalau kami gak makan Engkau setiap hari, bagaimana kami bisa hidup Tuhan? Kalau kami tidak datang kepadamu setiap hari, kami gak berani Tuhan menjalani kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kabar-kabar yang buruk di luar sana Tuhan. Tapi Engkau menjaga hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan itu kan persekutuan kita setiap hari. Saudara. Ketika saya ceritakan semua yang tadi itu saudara.
hati saudara terjaga kan? Engkau bisa tetap menjalani pekerjaan, engkau terus bekerja. Engkau tak percaya Tuhan pelihara anak-anak, mereka bisa sekolah semua. Engkau gak perlu takut untuk menjalani kehidupan di depan. Itu yang Tuhan jaga saudara dalam diri kita saudara. Itu yang Tuhan perhatikan. Setiap kali kita bersekutu saudara, ada satu ketenangan. Ada satu damai sejahtera, ada satu pengharapan. Itu yang kita dapatkan setiap hari saudara. Dan seperti asap saudara, kita melihat orang-orang fasik itu saudara, mulai disingkirkan. Iya. Mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Iya. Orang-orang yang ingin membalaskan ketidakadilan yang mereka terima, dia juga akan dihabiskan. Tapi ketika ada orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman, gak berani loh melakukan sesuatu, bahkan gak berani membicarakan sesuatu. Dia sangat hati-hati dengan perkataannya. Kenapa saudara? Karena dia sudah mulai memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Ya, orang-orang itulah yang akan hidup selama-lamanya. Orang-orang yang memandang Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, yang terus percaya Tuhan hadir setiap hari. Amin? Iya. Engkau tidak akan dipermalukan kalau engkau berani mengakuinya. Jadi yang kita lakukan setiap pagi itu berani mengakui. Kalau memang Bapa itu ada di antara kita, Tuhan itu ada di antara kita, kita makan bersama-sama setiap hari dengan Dia. Ya. Walaupun keadaannya rasanya tidak lebih baik dari orang lain. Rasanya itu saudara. Itu rasanya. Tapi begitu kita tetap tinggal dalam Dia, lihatlah saudara, betapa tenangnya. Kalau boleh diukur saudara, orang mungkin yang paling berbahagia dan paling tenang adalah saudara yang mendengarkan firman. Ya. Gak mungkin engkau meninggalkan Tuhan lagi. Enggak Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Kalau selama ini ketika kami duduk, aku tenang Tuhan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menikmati ketenangan ini. Tapi satu hal dalam hatiku seperti firman yang kau katakan Tuhan, Engkaulah yang menjagai hidup kami ini Tuhan. Iya. Makin lama saudara, hati kita itu makin teguh saudara. Iya. Enggak bisa saudara. Enggak bisa saudara buat enggak bisa menipu kita di hadapan Tuhan. Iya. Jadi setiap kali saudara-saudara itu memberikan hati saudara kepada Tuhan, itu Tuhan lihat. Hal-hal kecil yang diperhadapkan kepada saudara, itu Tuhan lihat. Ya. Tuhan dengarkan pas di hati saudara yang paling dalam. Jadi ketika engkau melewati hari demi hari, tiba-tiba saudara, engkau punya satu kayak satu perasaan yang sangat berbeda sekali kalau engkau bandingkan di tahun-tahun sebelumnya dalam hidupmu. Iya.
Engkau pasti akan melihat itu. Dan engkau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa aku ini ya? Tapi ngapain aku ucapkan siapa aku ini ya Tuhan? Nah, saya bilang gitu lagi. Karena kan aku ciptaanmu Tuhan. Kalau aku percaya aku adalah ciptaanmu, waduh, mana mungkin engkau punya rancangan yang jahat sama aku. Apalagi ketika aku tahu aku biji matamu Tuhan. Waduh. Iya kan? Cobalah. Iya Tuhan ya. Kasih Tuhan. Jadi itu yang membuat kita semangat hidup terus, saudara. Kalau kita mau kayak gak bersemangat pagi hari gitu ya. Rasanya kita gak mau bersemangat gitu kan. Tapi kita ingat. Tiba-tiba sudah kita mendengarkan suara. Ingat. Janjimu kemarin. Dia ingatkan kita sedikit aja. Tahu gak? Dari yang sedikit itu. Kita itu sedang masuk ke dalam hatinya Tuhan. Dan itu semua yang lain yang rasanya itu kayak menghimpit kita. Apa masalah semuanya dari puas. Dan tahu gak saudara? Esoknya lagi. Tuhan memang selalu baru setiap hari. Saya sudah kalau merenungkan satu bagian Tuhan yang selalu baru setiap hari, saudara, itu hati saya itu saudara, kenapa saudara? Dipenuhi dengan iman. Iya, dipenuhi dengan yang kayak berlimpah-limpah gitu hati ini. Gitu. Kalau sudah mengatakan itu, kayak di sini ada gini, besok apa lagi ya? Gitu. Nanti apa lagi ya? Gitu. Kayak itu yang saya pikirkan gitu. Dan saya yakin Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati kita sekalipun. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita itu rasanya apa saudara? Kita itu sumringah terus gitu. Iya semangat terus rasanya gitu. Jadi kalaupun misalnya kita tahu rasanya kalau kita ketika kita melihat kepada diri kita di masa-masa yang lampau gitu. Kita melihat dunia sekeliling kita rasanya aduh gitu ya. Gimana Tuhan engkau memandang ini? Rasanya kita itu mau murung saudara. Rasanya kita mau menangis saudara. Tapi ketika kita kembali memandang Tuhan gitu ya. Hati kita meluap-luap saudara. Tiba-tiba saja saudara, kita itu melihat Tuhan dengan segala kemuliaan. Iya. Dari situ saudara kita mendapatkan kekuatan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang menghancurkan musuh kita. Iya. Jadi karena waktu kita bangkit saudara. Ketika kita itu hati kita berkobar gitu ya. Wah, saudara, itu pukulan yang sangat telak di pihak musuh saudara. Dan kita gak perlu bangga dengan itu. Kita fokus saja sama Tuhan. Gitu. Fokus saja sama firman. Iya Tuhan. Kita selalu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Gitu. Karena firman Tuhan katakan dari situ terpancar kehidupan. Ketika rasanya kematian yang keluar dari mulut kita. Kita ingat lagi firman Tuhan. Kita buat lagi hati kita itu berkobar kembali. Bernyala kembali. Maka kita akan melihat air kehidupan itu membual-bual dari mulut kita saudara. Sukacita itu terpancar. Iya. Walaupun rasanya saudara, rasanya mungkin kalau kita dibandingkan dengan seluruh dunia ini saudara, betapa kecilnya kita. Tapi saudara baru saja kita mengatakan diri kita kecil. Tiba-tiba saja
Tuhan bilang apa saudara? Justru melalui yang kecil inilah. Jangan takut kamu, hai yang kecil. Karena Bapakku berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Wah, kita gitu. Iya, kita semangat menjalani hidup kita. Kita semangat memberikan kehidupan kepada anak-anak kita, mengajari anak-anak kita. Nah, ingat ya. Ingat tak? Kau mesti andalkan Tuhan. Dengarin kan yang dikatakan Bapak kemarin kan? Sudah bilang sama anak-anak saudara begitu. Ingat ya, kamu pintar. Ingat siapa di dalam dirimu? Ada Tuhan kan? Lihat, kalau kita bisa melewati hari ini, bukankah karena Tuhan nak? Ya. Allah yang kita ikuti selama ini setiap hari. Lihat. Lihat nak ya. Engkau mesti ingat ya nak. Mama tidak bisa menjaga kamu 24 jam. Tapi ingat ya. Tuhan bisa. Mungkin ada hal yang tidak bisa engkau ceritakan sama mami atau yang bapaknya juga bilang begitu, tapi yang kau bisa ceritakan sama Tuhan. Kita semuanya ini miliknya Tuhan ya nak. Ya kan? Kita semangat sudah mendidik anak kita. Kita semangat menasihati anak kita. Kita punya kekuatan yang baru untuk menasihati mereka. Walaupun rasanya sulit itu, setiap kali kita ingat Tuhan, ya, Tuhan tolong Tuhan. Diam-diam kita doakan anak kita, gitu ya, supaya mereka sadar. Ya, dan tahukah saudara, apabila kita ini saudara berjumpa dengan orang-orang seperti mereka, saudara, dan apabila anak-anak kita berjumpa dengan orang-orang, dengan teman-teman mereka, saudara, saya yakin saudara, Tuhan yang di dalam mereka tidak akan tahan untuk tidak berbicara melalui mereka, saudara. Apalagi saudara kalau misalnya anak-anak kita saudara mendengarkan kesaksian saya, saudara. Ketika mungkin saya ceritakan tentang bagaimana ketika saya mendoakan orang yang mungkin Muslim garis keras sekalipun, yang mungkin Buddha sekalipun, ketika saya katakan kepada mereka, ayo ikuti doa saya. Kamu panggil siapa Tuhan? Allah. Ayo kita panggil Allah. Ya. Apakah saya takut memanggil Allah di depan mereka? Nggak perlu saya takut. Nggak ada yang bisa mengambil Tuhan dari dalam saya. Nggak. Oke, itu yang kamu kenal. Mari kita panggil. Mari kita buktikan. Apakah benar Allah itu hadir? Apakah Tuhan yang saya panggil Allah itu, apakah dia tersinggung dengan itu? Tidak. Apakah Yesus tersinggung? Enggak. Buktinya apa saudara? Ayo kita panggil. Orang itu sendiri yang mulai menangis, saudara. Saya merasakan Allah hadir di sini. Saya bukan bilang, saya bilang, orang itu yang bilang. Berarti anak-anak kita pun saudara, ketika mereka bergaul dengan orang-orang Muslim sekalipun, saudara, saya kadang-kadang heran saudara. Itu tahu saudara, anak-anak Muslim itu saudara, itu mereka itu kadang kalau saya dengar telepon sama orang tuanya gitu, mereka sopan-sopan sekali. Iya. Kalau saya bandingkan dengan anak saya saudara, kalau telepon gitu, bisa gitu. Kalau mereka saudara, mereka sudah lambat dijemput. Bisa nggak om pinjam handphonenya, maksud telepon mami karena hujan waktu itu kan. Lama nggak dijemput, nggak tahu entah kenapa gitu. Tahu saudara ketika telepon, pinjam. Kamu ingat nomornya? Ingat gitu. Padahal itu sudah terlambat jauh. Assalamualaikum. Saya itu benar-benar saudara kayak Tuhan Yesus itu heran, saudara. Kalau anak-anak kita, kalau Brian, jangan bayar, Joain juga kayak gitu.
Bisa marah loh saudara. Bukan sedang merendahkan. Maksudnya itulah keadaan yang kita lihat. Maksudnya apa saudara? Berarti kan yang mereka sembah itu kan nyata juga kan. Benar enggak saudara? Suatu saat setiap orang yang takut akan Tuhan, takut akan Allah, suatu saat akan datang. Tuhan akan memperkenalkan diri kepada mereka. Iya saudara, itu pasti. Nggak ada. Semua manusia itu miliknya Tuhan. Jadi kalau mereka masih memanggil dengan nama itu, tapi mereka hormat saudara. Mereka benar-benar dalam hati mereka itu pencipta mereka. Allah itu pencipta mereka. Kenapa kita singgung itu? Tak perlu kan? Tapi tahukah saudara, kalau mereka menerima anak kita, anak kita nggak perlu harus mempertahankan, oh kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Nggak perlu. Tapi dengan kehidupan mereka, dengan mereka tanpa sadar, mengucapkan firman Tuhan kepada mereka. Tanpa sadar loh. Kalau mereka berani menceritakan bapaknya ini. Apa kerjaan bapaknya? Bapakku pendeta. Terus dari mana? Bapakmu itu dapat? Iya, tapi nggak tahu. Tapi kami bisa sekolah semua. Cuma ngomong kayak gitu. Orang jangan berpikir. Ya kan saudara? Ini saudara betapa indahnya pekerjaan Tuhan di antara kita. Ya kan? Kan kita nggak tinggi-tinggi belajar firman ini kan? Sederhana kan? Seperti itu kan saya ngajarnya kan? Sederhana. Dan dengan anak-anak kita yang sederhana ini, mereka mimpin pujian, mereka menari, mereka main musik, kecil. Ya kan? Mereka jadi singer, mereka pegang sound system, semua kan mereka yang pegang. Belum lagi saudara mereka juga main musik di youth-nya, di sekolah minggunya, ya kan? Lihatlah. Apakah Tuhan itu datang? Wah ini nggak bisa ini melayani masih anak-anak ini. Oke kayak gitu. Apakah Tuhan itu tersinggung ketika misalnya anak-anak kita salah main musiknya, salah mimpin lagunya? Apakah Tuhan kita itu menyemangati mereka? Iya. Yes. Maka Tuhan itu menari bersama-sama dengan anak-anak kita, saudara. Iya kan? Iya. Mereka para penduduk sorga itu saudara, ketika kita beribadah saudara, mereka bersemangat menyemangati kita yang sedikit ini. Karena apa? Mereka punya pengharapan, ekspektasi terhadap perkumpulan yang kecil ini saudara. Wah, saudara bangga enggak? Iya kan? Mereka menyemangati guru-guru sekolah minggu yang hanya mengajar 2-3 ekor gitu. Kalau sudah hujan, datang gitu, aduh. Tapi tahukah saudara? Wah, para malaikat-malaikat surga bersemangat mendukung mereka. Wah, kalau saya sudah lihat ibu-ibu dua ini datang gitu ya, dengan pakaian mereka yang luar biasa gitu ya. Kayak melayani ribuan anak kecil lah saudara. Ya saudara. Tapi siapakah saudara yang menyemangati kita? Penduduk sorga. Para malaikat sorga. Mereka mengucapkan firman sama kita. Jangan kamu takut. Jangan kamu merasa rendah hati. Rendah diri. Tahu gak kalian? Setiap kali kalian bersekutu. Setiap kali kalian beribadah. Wah. Rasanya tempat ini gak muat. Ketika harus kami datang semua ke sini.
Karena kami melihat Tuhan itu bersama-sama dengan kalian. Puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan itu menari bersama dengan anak-anak muda ini. Ya. Bukankah kita bersuka cita, saudara? Kenapa kita bisa percaya kalau memang seperti itu adanya? Kenapa kita bisa percaya seperti itu? Karena memang iya, saudara. Kita terus mempersekutukan firman-Nya. Kita mau bertobat, kita mau merendahkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita nggak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Diam-diam kita bilang sama Tuhan, iya Tuhan. Kalau kita misalnya kayak lancang gitu, kalau misalnya saya agak lancang, merasa diri saya lebih baik gitu. Nanti saya datang sama Tuhan, saya ingat lagi, Tuhan yang kemarin itu gimana ya Tuhan. Iya Tuhan, aku salah Tuhan. Tuhan, aku sadar. Itu masih ada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kehidupanku Tuhan. Kalau Engkau tidak tinggal di dalam aku Tuhan, bagaimana aku bisa menjalani hidupku? Mana bisa aku tinggal terus bersama dengan Engkau Tuhan? Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak menyesali sedikit pun walaupun Engkau hajar aku Tuhan. Karena aku tahu itu demi kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Aku terus mau menyerahkan hidupku Tuhan. Kalau besok lagi aku masih hidup Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku ini Tuhan. Itu terus doa kita kepada Tuhan kan? Ya kan? Tuhan, aku tidak tahu nanti bagaimana di masa tuaku. Dan aku tahu ketika anak-anakku ini menjadi besar. Ketika mereka sudah meninggalkan kami semua. Tapi satu hal yang pasti Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu kan iman kita saudara. Itu yang membuat kita ini hidup semangat terus saudara. Amen. Dan Tuhan akan bawa kita saudara. Mengelilingi alam semesta ini. Firman itulah yang membuat kita bisa mengelilingi alam semesta. Suatu saat saudara akan mengerti arti perkataan itu. Saudara akan bilang nanti suatu saat, oh ini dulu yang dikatakan kami akan mengelilingi alam semesta. Suatu saat saudara akan diberikan pengertian ketika kita mengalami. Iya, firman itu hidup saudara. Jadi ketika saya ucapkan kayak gini saudara, firman itu langsung akan ngajari kita saudara. Dan saya tak pernah terpikir seperti ini, saudara. Tapi memang kenyataannya seperti yang saya katakan. Iya, makanya saudara firman itu ajaib sekali, saudara. Makanya saudara dikatakan, firman yang kita baca, yang kita renungkan, dia kayak pemicu, kayak pemantik gitu. Kayak kita membuat kita itu hidup rasanya itu berlimpah-limpah. Kita berani gitu mencari hidup kita. Iya. Kita berani berjalan dengan iman setiap hari. Supaya terbukti kalau Tuhan itu nyata. Baik, puji Tuhan, saudara, sudah 59. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan hari. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terus membawa kami, memberkati kami Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat. Biarlah kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera sehingga besok kami bangun dengan tujuan sekarang. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan.